Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Divaheni unang magabe mau toh kamu, alai atusi hamuma, manang dia lomoni rohani Tuhani. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arti kata bodoh sama artinya dengan bebal atau sukar mengerti. Siapa di antara kita yang mau disebut sebagai orang yang bodoh atau bebal? Tentu tidak ada yang mau, bukan? Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya makin hari makin mau maju dan makin dewasa rohaninya. Seseorang yang dewasa rohani pasti tidak akan bertindak seperti orang bodoh atau bebal, melainkan seperti orang yang arif, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, mungkin saja ada orang percaya yang masih menyandang status sebagai orang yang bodoh apabila tidak mengerti kehendak Tuhan. Tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan hidup menurut keinginan dagingnya daripada tunduk pada tuntutan Tuhan. Bukankah sering kehendak dan keinginan kita membawa kita kepada kegagalan demi kegagalan? Namun seseorang dikatakan arif bila ia dalam menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dan itu harus melalui proses yang tidak mudah. Akan ada banyak kendala dan benturan-benturan. Tetapi janganlah kita putus asa dan menyerah di tengah jalan. Justru pada saat itulah Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Seringkali apa yang Tuhan larang justru banyak orang lakukan. Dan sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan justru banyak tidak dikerjakan karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk turut menjelikkan kebutaan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat, dan di dalam dunia di mana kita berada. Di sekeliling kita ada banyak penyakit buta yang jauh lebih berbahaya dari penyakit jasmani yang kita kenal hari ini. Sedang keraja lelah hingga tidak dapat mengenal Allah dengan baik dan benar. Masih banyak kebodohan-kebodohan yang tidak dapat mengenal Allah yang kita lakukan tanpa kita sadari dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat ini. Namun inilah masa di mana waktunya kita bangkit menjadi pribadi-pribadi yang peka, tajam, dan tidak mudah untuk ditipu oleh musuh sebagai hasil dari persekutuan intim yang senantiasa dijalin bersama Tuhan Yesus hari lepas hari. Kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan dengan tekun, mempelajari Alkitab dan melakukannya, sehingga pikiran kita diubah dan kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh Kudus akan menciptakan situasi yang kita akan hadapi tiap hari, membuka dan menutup kesempatan bagi kita untuk menyaksikan Kristus melalui perkataan dan perbuatan agar orang lain dapat memperoleh anugerah keselamatan sama seperti Tuhan. Sama seperti kita juga, Tuhan telah membuka jalur media sosial pada kita pada masa ini yang memungkinkan setiap orang Kristen boleh memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di seluruh dunia ini. Yang kita perlukan adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus yang membuat kita berpapasan dengan orang-orang yang dikehendakinya, mendengarkan Injil dari kita dan kehidupan kita. Roh itu juga yang menarik hati orang untuk datang kepada Tuhan Yesus yang kita jadikan sebagai alat
yang kita sebagai alat dan pelayanan bagi Tuhan, menghendaki kita supaya kita tetap arif, berusaha mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan segala kesempatan yang dibukakannya bagi kita. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang mengerti akan kehendak Allah dan memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh keselamatan yang daripadanya. Amin.